Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, ceria. Allahu Akbar. Nurul Fikri, yes, yes, yes. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Istiqdadan khusu'an du'aan siap abata. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh alaihi salam banyak yang menyembah patung. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam agar mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam mengingatkan kaumnya. Ada yang mengikuti dakwahnya, akan tetapi ada juga yang tidak mau mengikuti dakwahnya. Bahkan istri dan salah satu anaknya yang bernama Kan'an juga menolak dakwahnya. Nabi Nuh alaihissalam tidak berputus asa. Ia terus berdakwah kepada kaumnya. Di malam dan di siang hari, Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar mendakwahi kaumnya. Hari demi hari dilaluinya, bulan demi bulan dilaluinya, dan tahun demi tahun dilaluinya. Akan tetapi, yang mengikuti seruannya hanya beberapa orang saja. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun bersedih karena kaumnya tidak memenuhi ajakannya. Bahkan meminta disegerakan azab untuk mereka yang menolak ajakannya. Meskipun begitu, Nabi Nuh alaihissalam tidak berputus asa. Waktu berlalu, tetapi ajakan beliau tidak berhasil. Beliau berdakwah kepada kaumnya cukup lama, yaitu 950 tahun. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal dan mengajarkan kepadanya bagaimana cara membuatnya dengan baik. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal, dibantu orang-orang yang beriman kepadanya. Setiap kali orang kafir melewati Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya, mereka menghina dan mengejeknya karena melihat beliau membuat kapal besar di gurun Sahara yang tidak ada sungai dan laut. Penghinaan mereka bertambah ketika mereka tahu bahwa maksud Nabi Nuh alaihissalam adalah untuk menyelamatkan diri dan pengikutnya dari azab yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Akhirnya pembuatan kapal pun selesai. Nabi Nuh alaihissalam mengetahui bahwa banjir besar akan tiba. Ia meminta kepada setiap mukmin dan mukminah untuk menaiki kapal tersebut. Ia juga mengangkut setiap hewan berpasangan. Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya sudah di atas kapal. Datanglah banjir besar. Langit menguncurkan hujannya dengan deras. Mata air
dari bumi pun mulai memancarkan air. Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kapal pun mulai berlabuh dan mengapung di atas air. Ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya Kan'an yang kafir, ia memanggilnya dan berkata, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Akan tetapi anak Nabi Nuh alaihissalam menolak. Anaknya berkata, "Akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memelihara dari banjir tersebut." Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Tidak ada yang melindungi pada hari ini dari azab Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang kafir pun tenggelam. Maka setelah sekian lama berada di atas kapal, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya turun dari kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu." Quran Surah Hud ayat 48. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya turun dari kapal. Mereka melepaskan hewan-hewan yang diangkutnya. Maka mulailah beliau dan pengikutnya menjalani hidup yang baru. Beliau berdakwah kepada kaum mukmin. Beliau mengajarkan kepada mereka hukum agama. Beliau banyak melakukan zikir, sholat, dan berpuasa hingga beliau wafat dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, soleh-solehah, kita sudah menyimak kisah Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang kita ambil sifat dari keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, suka bekerja keras. Nah, soleh-solehah harus suka bekerja keras, seperti semangat belajar, selalu belajar, kemudian semangat dalam beribadah, dan selalu berbakti kepada orang tua. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Ustaz akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.